we started getting some visitors from every universe. Selamat datang di Watch Mojo, dan dalam angsuran versus ini kita mengadu musuh-musuh Spider-Man melawan musuh-musuh Batman. You know what I noticed? Nobody panics when things go according to plan. Even if the plan is horrifying. Kita akan membandingkan mereka dengan melihat 5 atribut berbeda yang menjadikannya lebih dari sekedar antagonis sederhana. Waspadalah, bakal ada spoiler alert. Apakah kamu lebih suka penjahat Spider-Man atau penjahatnya Batman? Beritahu kami di komentar. Ronde pertama, asal-usul terbaik. I needed a new persona. My true identity had to be kept hush-hush. Terkadang Batman harus menghabiskan seluruh cerita hanya untuk mencari tahu dari mana penjahat seperti Hush berasal. Tapi mencoba mencari tahu apa yang menyatukan sebuah antagonis memang selalu menarik. I don't know how I got these scars. My father was a drinker and a fiend. Joker terkenal lebih suka latar belakangnya berbeda-beda untuk membuat musuhnya menebak-nebak. Meskipun kita mungkin tidak pernah tahu persis apa yang membentuk badut ini, kita tahu tentang penjahat dengan sejarah yang menarik. Harvey Dent sering digambarkan sebagai jaksa yang mulia dan teman Batman yang menjadi lebih jahat setelah serangan yang membuatnya terluka. Sementara itu, Dr. Victor Fries menjadi korban eksperimen ilmiah yang gagal ketika dia mencoba menyelamatkan istrinya dari penyakit mematikan. Para penjahat di Gotham biasanya terbagi antara mereka yang memiliki motivasi misterius dan orang-orang yang hidupnya penuh dengan tragedi. Think of it, Batman. To never again walk on a summer's day with a hot wind in your face and a warm hand to hold. Ketika kita ngomongin penjahat Spider-Man, terkadang kamu harus ingat-ingat siapa sih sebenarnya ya orang yang baik? I didn't choose to be this. Banyak dari mereka mendapatkan kemampuan atau kekuatan secara nggak sengaja. Mereka sering bergerak di luar hukum untuk mencoba membalikan transformasi mereka atau karena mereka kehilangan kendali atas tindakan mereka. Dalam beberapa contoh, Dr. Kurt Connors adalah seorang ahli biologi genetika yang berusaha menumbuhkan kembali lengannya yang hilang. Namun eksperimennya menjadi bumerang dan mengubahnya dia menjadi The Lizard. Stop this isn't you! Let's talk this out. Kehidupan Eddie Brock menjadi kacau ketika parasit simbiosis terikat dengannya untuk bertahan hidup. Dan ketika Max Dillon baru saja melakukan pekerjaannya, sebuah insiden listrik mengubah dia. Dia adalah salah satu dari sebagian besar penjahat Spider-Man yang melihat hidup mereka hancur oleh satu kecelakaan. I don't know what's going on with me. I can see that. I believe you. Strange. Aman untuk bilang kalau penjahat Spider-Man tidak pernah ingin menjadi jahat. Sementara cerita mereka sedih, penjahat Batman biasanya memiliki sedikit lebih banyak variasi di latar belakang mereka. Perpaduan galeri antara cerita latar misterius dan simpatik cenderung lebih menarik perhatian kita. Batman 1, Spider-Man 0. I can only beg your forgiveness and pray you hear me somehow. Ronde 2, presentasi. Bagi Batman, hampir semuanya harus hitam. Tapi penjahatnya memiliki jangkauan yang lebih luas untuk pakaian ikonik mereka. Who the hell are you? Just a friend. But you can call me The Riddler. Selama bertahun-tahun, penjahat seperti Two-Face dan Riddler telah mengenakan pakaian yang mengesankan yang mencerminkan estetika mereka. Dan ada varian penguin yang sangat condong ke julukan burung. You're just jealous because I'm a genuine freak and you have to wear a mask. You might be right. Sementara banyak penjahat Batman telah mengguncang versi warna-warni dari pakaian khas mereka. Demi cerita, mereka kadang-kadang dilunakan untuk cerita Batman yang lebih membumi. Ada banyak alam semesta DC di mana penjahat memiliki pakaian yang sama berpasiran dengan Gotham itu sendiri. Tapi bahkan jika penjahat itu tidak penuh warna, kamu selalu dapat menunjuk antagonis Batman di antara kerumunan. Desain mereka telah menjadi sangat dikenali bahkan di film pun. We will create a legacy in this city. Gotham falls, we rise. Penjahat Spider-Man menghabiskan hampir banyak waktu untuk skema jahat mereka seperti yang mereka lakukan pada pakaian mereka. The Scorpion too, alive and stinging. Peter tidak perlu akal khusus untuk memberitahu salah satu musuhnya datang karena desain mereka.
Bahkan Mysterio mengenakan mangkuk ikan di kepala dia. Ada yang membawa satu set tentakel seperti Doc Ock, atau bahkan setelan rhino seluruh tubuhnya. Antagonis Spidey biasanya nggak takut untuk mengguncang desain konyol mereka di layar lebar. On behalf of the fine people in New York City and real rhinos everywhere, I ask you to put your mechanized paws in the air. Dalam dekade terakhir saja, kita telah melihat segalanya mulai dari Paul Giamatti dalam kostum hewan, hingga Jake Gyllenhaal dalam pakaian hijau cerah. Melihat desain absurd mereka diperbarui dan diwujudkan di berbagai media selalu membuat kita merasa seperti buku komik menjadi hidup. Excellent, Janice. It's still working on the cape. I gotta get those wrinkles out in a few hours. I could literally be shaking hands with the Queen. Kita dapat dengan jelas membayangkan bagaimana berbagai penjahat di galeri Batman berpakaian. Namun desain pakaian mereka tidak sekonsisten penjahat Spider-Man. Karena musuh seperti Mysterio sering terlihat sama di sebagian besar media tanpa rasa malu, musuh penjahat menyerang babak ini. Pemenangnya, Spider-Man, Batman 1, Spider-Man 1. They'll see what I want them to see! You still need the cape. Yes, Janice. I still need the cape. Ronde 3, musuh terbesar. To them, you're just a freak. Like me. They need you right now. When they don't, they'll cast you out. Jika kamu bertanya kepada penggemar berat atau pengamat biasa untuk menyebutkan musuh terbesar Batman, mereka akan langsung menunjuk ke arah Joker. The Clown Prince of Crime terkenal karena benar-benar menghancurkan kehidupan karena alasan yang tidak dapat dipahami oleh siapapun. Joker telah mengumpulkan reputasi jahatnya saat menjadi antitesis Batman. Sementara badut ini selalu ceria karena dia tidak menghargai kehidupan manusia. The Dark Knight serius saat dia mencoba melindungi teman dan musuhnya juga. Dinamika ini telah membuat Joker berinvestasi untuk membuat Batman melanggar aturan larangan untuk membunuh. The only sensible way to live in this world is without rules. And tonight you're gonna break your one rule. I'm considering it. Badut itu melakukan tindakan yang benar-benar keji untuk mencoba dan mendorong kesatria gelap itu ke tepi jurang. Meskipun semua penjahat Batman adalah ancaman, musuh yang paling kompleks dan berbahaya adalah Joker. So ordinary people don't crack. Maybe it's just you. No! Spider-Man sangat tidak populer di kalangan orang jahat sehingga sulit untuk mengetahui siapa sebenarnya musuh bebuyutan terbesarnya. We can find a way to settle this. You're so right. I'm thinking humiliation. Kind of like how you humiliated me. Hubungan buruknya dengan Venom telah memastikan dia memiliki musuh yang mematikan dengan kekuatan yang sama. Dan di banyak media, Doc Ock yang brilian membungkus Spider-Man dalam skema yang benar-benar kejam. Tapi jika kita harus memilih satu super villain utama, Green Goblin dengan mudah meluncur ke atas. Don't do it, Goblin! We are who we choose to be. Now choose! Antagonis mengerikan ini telah mendedikasikan banyak waktu untuk memastikan Spider-Man rusak secara fisik dan juga mental. Selama salah satu dari banyak upaya Goblin untuk menghancurkan Spider-Man, bahkan pacar Peter, Gwen, kehilangan nyawanya. Karena tampaknya tidak ada posisi terendah yang tidak akan membuat Green Goblin tenggelam untuk melukai Spider-Man, aman untuk menyebutnya sebagai musuh terburuk Spider-Man. But now that you've really pissed me off, I'm gonna finish her. Nice and slow. Jika kita ngomongin kuantitas, fakta bahwa Spider-Man memiliki 3 musuh untuk musuh bebuyutannya dengan Green Goblin memimpin kawanan tersebut akan dengan mudah mengambil ronde ini. Tapi kualitas hubungan bengkok antara Batman dan Joker cukup kuat untuk Satria Gelap untuk menang. Pemenangnya, Batman 2, Spider-Man 1. I think you and I are destined to do this forever. You'll be in a padded cell forever. Ronde 4, probabilitas menjadi baik. Tidak peduli beberapa banyak kejahatan kejam yang dilakukan penjahat, Batman tetap mencoba menyelamatkan banyak penjahatnya. Maybe we could work together. I could rehabilitate you. You don't need to be alone. Sementara langkahnya mengirim penjahat ke Arkham Asylum biasanya tidak menghasilkan hasil yang bagus, dia telah melihat beberapa musuh merangkul naluri heroiknya. Clayface yang bisa berubah bentuk berubah dari menyerang kesatria gelap ini menjadi bekerja bersama keluarga kelelawar untuk melindungi Gotham. Berbicara tentang arc penebusan, Harley Quinn berhenti mengikuti Joker dan menjadi anti-hero wanita yang terkenal. Perputaran itu hanya sedetik setelah Selina Kyle. Superman was going to squish you, so I improvised. That's what partners do, right?
Batman mampu meyakinkan pencuri yang dulu terkenal untuk menggunakan kelincahan dan kelicikannya melawan penjahat super lainnya. Sementara Ksatria Gelap kita belum mereformasi semua orang, mereka semua dibawa ke dalam cahaya menjadi suara yang bersinar dengan sendirinya. Put him down. He's all yours. Just finishing up some old business. Spider-Man melihat beberapa penjahat bisa melakukan banyak hal baik. Meskipun Sandman dulunya hanyalah penjahat kecil, kami telah melihatnya menggunakan kemampuan berpasirnya untuk membantu orang lain beberapa kali. I knew you had hero potential. They pop like bubble wrap. Victory cackle? Transformasinya hampir sama menakjubkannya dengan Venom. Simbiot alien yang dulunya tidak akan berpikir dua kali untuk mengambil gigitan kejahatan, baru-baru ini berubah menjadi peran anti-hero yang fantastis. Meskipun cerita mereka mengesankan, mereka tidak dapat menahan tentakel Doc Ock. You're not Peter Parker. You're Otto Octavius. Do the right thing. You can be a good man. Stop talking. Doc Ock pernah mengambil alih tubuh Spider-Man. Tapi dibanding melakukan banyak kejahatan, Doc Ock belajar bagaimana menjadi pria yang jauh lebih baik di bawah julukan Superior Spider-Man. Giliran heroiknya hanyalah yang terbaru dalam barisan panjang penjahat webhead yang direformasi. His feelings. It is as if their lives are more important than my own. Meskipun kami menghargai melihat komitmen Batman untuk mendapatkan bantuan penjahatnya, dia tidak seberuntung Spider-Man. Melihat salah satu musuh terbesar Spider-Man menjadi lebih baik setelah menghabiskan waktu bersama Peter Parker, membantu membuat webhead kita menjadi di depan di ronde ini. Pemenangnya Spider-Man, Batman 2, Spider-Man 2. I am well aware, but I have the power to do this. So I have the responsibility to do it too. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Ronde 5, kerjasama super villain. Setiap malam di Gotham, setiap penjahat akan menjalankan skema di bagian kota mereka sendiri. Tapi ketika mereka menggabungkan kekuatan, itu adalah mimpi buruk mutlak bagi Batman. A team of Gotham's greatest villains to do the job we haven't been able to do alone. Clip the Batjerk's wings permanently. Dari komik, animasi, game Arkham, dan lainnya telah menunjukkan kepada kita aliansi Gotham yang sangat berbahaya. It started with a meeting. Everyone was there. Scarecrow said he had a plan, that together we could take you out. Sementara beberapa kemampuan jahat tidak selalu saling melengkapi, mereka sangat bervariasi hingga Batman dapat berebut untuk melawan banyak lawan sekaligus. Lagi pula bagaimana kamu bisa fokus pada payung penguin saat Killer Croc menggigit tumitmu? Satu-satunya kabar baik bagi Batman adalah musuh-musuhnya memiliki kepribadian yang saling bertentangan, membuat mereka sulit untuk bekerja sama. Jika mereka berhasil menyelesaikan masalah mereka, Dark Knight itu mungkin bisa kalah. We kicked those bat butts once, we can do it again. Tonight proved it. Team Penguin is unstoppable. How about Villains United? How about you shut up? Sejauh tahun 1964, Doc Ock telah mengumpulkan dan memimpin sekelompok 6 musuh yang dikenal sebagai The Sinister Six. Raven, Rhino, Beetle, and Electro. I give you the Sinister Six. Timnya termasuk penjahat seperti Vulture, Electro, dan Sandman yang bekerja bersama. Mereka melawan Spider-Man secara individu sebelum sang pahlawan akhirnya menang. Sayangnya itu hanya versi pertama dari Sinister Six. Kami telah melihat daftar tim jahat menukar anggota mereka. Tiba-tiba anggotanya menjadi 12 dan mengubah taktik mereka di berbagai media. Kru Sinister Six dan aliansi jahat lainnya seperti itu telah menyebabkan masalah di beberapa game, beberapa serial animasi, dan bahkan Spider-Man No Way Home. They're a danger to our universe. We need to send them back. Looks like we got competition. Sementara Spider-Man biasanya menemukan cara untuk menang, sang pahlawan ini hidup dengan pengetahuan bahwa tim keji lainnya kemungkinan bersembunyi di bayang-bayang. Some people see stars when they get hit in the head. I see pain. Ow. Ada beberapa hal yang lebih menakutkan daripada pemikiran sekelompok penjahat Batman yang bekerja sama. Untungnya bagi Dark Knight, para penjahat itu tidak bersatu sebanyak yang dilakukan oleh Sinister Six. Aliansi jahat yang dihadapi Spider-Man memiliki daftar putar yang sangat kuat, sejarah abadi di beberapa media, dan nama tim yang keren.
Semua kesedihan yang disebabkan oleh Sinister Six selama 60 tahun dan terus bertambah akhirnya terbayar untuk Spider-Man hari ini dengan memberinya kemenangan ronde lagi. Pemenangnya Spider-Man, Batman 2, Spider-Man 3. Dengan kemenangan tipis 3-2, penjahat Spider-Man berkuasa. The Goblin believes in a world of losers and winners. Power is all that matters. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.